Shalom bagi siswa kelas 5. Saya sambung lagi apa yang saya sampaikan minggu kemarin. Jadilah berkat bagi sesamamu. Ya, ini adalah sambungan dari apa yang saya sudah sampaikan kemarin tentang janda miskin itu ya, yang memberi dengan tulus. Nah, Alkitabnya masih dalam Lukas 21 ayat 1 sampai 4, tapi hanya ambil satu ayat aja bahwa Yesus melihat juga seorang janda miskin memasukkan kedua peser ke dalam peti itu. Ringkasan materinya ini, Tuhan telah memberikan dua macam berkat kepada manusia. Apa aja? Berkat jasmani, yaitu pemberian Tuhan berupa kebutuhan jasmani atau kebutuhan tubuh kita. Sandang, pangan, dan papan. Ya, sandang itu pakaian, pangan itu makanan, dan papan itu rumah. Pangan itu dari kata panganan ya, makanan kalau orang Jawa. Papan itu rumah. Nah, kebutuhan jasmani juga itu bukannya ya, itu bisa berupa ya ya itu termasuk tiga ini adalah kebutuhan primer ya, kebutuhan yang paling utama. Nah, berkat rohani yaitu pemberian Tuhan berupa kebutuhan rohani, penghiburan, keselamatan, kedamaian. Kalau saudara senang setiap hari, saudara terhibur setiap hari, itu karena ada berkat Tuhan, itu karena berkat Tuhan yang saudara alami. Makanya saudara tidak kesusahan. Keselamatan, ya, kita ini selamat oleh darah Yesus, bukan yang lain. Yang walaupun dunia luar sana menawarkan yang lain, ya. Kedamaian, kalau ada damai sejahtera dalam hidup kita setiap hari, itu percayalah karena Tuhan, bukan karena yang lain. Ya. Nah, apalagi untuk mendapat berkat, manusia harus berusaha. Wow, keren banget ya. Tidak hanya duduk diam berdoa, bertapa, lalu tiba-tiba nasinya jatuh di depan. Itu mau sampai kucing tumbuh tanduknya pun nggak akan mungkin ya. Tapi harus berdoa dan berusaha. Berkat yang diterima hendaknya disalurkan kepada sesama. Karena Allah telah memberikan hidup kita, memberkati hidup kita, tiada henti-hentinya. Lihat ini uh, pengertiannya. Menjadi saluran berkat artinya gini, meneruskan apa yang saudara terima dari Tuhan kepada sesama. Jangan hanya diumpetin sendiri. Udah diberkati, tidak mau memberi persembahan, tidak mau menjadi berkat bagi sesamanya. Maunya makan sendiri apa yang dia dapatkan. Mari belajar dari jemaat mula-mula. Kalau saudara baca dalam kitab Kisah Para Rasul ya, mereka menjadi teladan bagi kita sekarang. Mereka saling memperhatikan, mereka saling menguatkan, serta mereka saling membagi harta. Loh, kok saling membagi harta, Pak? Iya, apa yang menjadi kepunyaan mereka menjadi kepunyaan bersama. Alkitab. Jadi mereka sangat saling peduli dengan yang lain. Kalau ada yang kesusahan mereka kuatkan. Mereka saling membagi kepada orang yang tidak punya. Para rasul melakukan pelayanan dengan tulus hati dan penuh sukacita. Hal ini membuat orang banyak menyukai mereka, menyukai murid-murid Yesus. Ya, mari kita belajar untuk tulus dalam membantu orang lain, tulus dalam menolong sesama, tulus dalam mengerjakan suatu pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita sebagai siswa harus tulus mengerjakan tugas, harus ikhlas dalam mengikuti semua pelajaran, harus ikhlas dalam mengikuti semua aturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Ingat apa yang saya sudah sampaikan di kemarin, bahwa janda yang memasukkan dua peser persembahan ke dalam peti itu dianggap Tuhan itu adalah pemberian yang besar, ya, pemberian yang besar. Tuhan tidak melihat orang kaya yang memasukkan persembahan itu ketika masuk ke dalam peti persembahan, boom, boom, boom. Giliran janda miskin, dia masukkan ke dalam peti itu. Nah, karena itu kenapa? Misalnya uang logam, ya. Jadi, tapi Tuhan menilai itu sebagai persembahan yang besar. Karena kenapa? Lihat di atas tadi ini. Karena ia memberi dengan tulus hati. Motivasinya tulus. Kalau orang kaya itu mungkin motivasinya supaya dilihat orang, dianggap mereka paling kaya, paling punya segalanya. Gitu loh. Ya? Nah, kesimpulannya, mari kita belajar memberi dengan tulus tanpa paksaan. Ya. Mari kita beri dengan kerelaan hati, jangan paksaan.
Ya, kalau saudara nggak ikhlas memberi 10.000, jangan beri 10.000. Ya cukup beri 5.000. Jangan karena saudara, masa saya memberi 5.000 atau saya dinilai saya orang pelit. Ya enggak apa-apa kalau saudara hanya ikhlas 5.000 ya kasih 5.000. Kalau saudara ikhlas 10.000 ya kasih 10.000 gitu loh. Jangan memberi tanpa kerelaan hati, tapi hanya karena paksa. Memberi jangan memandang bulu, tetap harus jadi berkat bagi semua orang di sekitar kita. Jangan karena, ini kan teman saya, ini satu suku dengan saya, ini satu bahasa dengan saya. Hanya dia saja yang saya kasih, yang lain tidak. Nah, itu salah. Itu namanya memandang bulu. Apalagi, tetap bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang Ia berikan. Banyak kegagalan kita adalah tidak bersyukur kepada Tuhan setiap berkat yang kita terima. Tuhan Yesus memberkati saudara, kiranya ini jadi berkat untuk saudara, dan ini adalah perjalanan kita yang terakhir. Sebentar lagi hari Senin, kita sudah memasuki penilaian akhir tahun. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.